Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan Zoom. Tema kita dakwah dan komunikasi. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di perkuliahan daring ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dakwah dan komunikasi fenomena di Indonesia. Oke, pada materi kali ini akan ada 5 pembahasan yang akan kita ulas. Yang pertama itu dakwah klasik. Nanti di sini kita akan berbicara tentang bagaimana pengalaman dakwah itu mulai dari apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW hingga ke sistem daulah. Kemudian yang kedua kita akan membahas dakwah hari ini. Kita akan coba melihat bagaimana sih wajah dakwah Islam dan agama, terutama di Indonesia. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan membahas Indonesia dan dakwah. Di sini bagaimana wajah Islam di Indonesia, kemudian pendekatan dakwah kontemporer, seperti yang teman-teman sudah baca di artikel saya itu. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang dakwah dan komunikasi di sini. Oke, pertama-tama kita masuk ke dakwah klasik. Dakwah klasik ini saya bagi menjadi 3 segmen ya, 3 segmen pengalaman dakwah yang terjadi khususnya di agama Islam. Yang pertama itu kita berkaca kepada pengalaman Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita tahu bahwa dakwah di zaman Nabi ini ditandai dari pertama dari teritori, yaitu 2 teritori atau 2 tempat di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah ini Nabi berdakwah dengan memberikan khobar. Khobar pertama bahwa beliau diutus sebagai akhirul anbiya, ya, sebagai nabi terakhir di muka bumi ini, atau kabar-kabar tentang agama Islam itu sendiri sebagai agama yang menyempurnakan agama-agama pendahulunya, atau kabar tentang apa sih perjuangan-perjuangan Islam untuk melawan kemiskinan, kemudian melawan berhala, kemudian melawan segala kegiatan yang mengeksploitasi masyarakat kota Mekah, terutama pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Atau sekedar mengajarkan hikmah Islam kepada orang-orang terdekat dengan bermujadalah kepada orang-orang yang di lingkaran pertama Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Bisa dari pamannya, bisa dari istri-istrinya, dan juga para sahabat ya. Nah, di dalam dakwah klasik dalam pengalaman Nabi Muhammad ini kita mengenal dengan karakter dakwah yang bermujadalah. Bermujadalah itu artinya mengajak atau menyerukan kepada orang-orang terdekat saja pada waktu itu. Orang-orang yang dipercayai oleh Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang kebetulan pada waktu itu secara sosial berdekatan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada segmen kedua yaitu segmen Khulafaur Rasyidin, yang kita kenal para pemimpin-pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada dakwah di kesempatan ini para pemimpin mengenalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau tadi di pengalaman Nabi Muhammad SAW dakwah dilakukan
kepada orang-orang terdekat dengan memberikan kabar atau hanya mengajarkan hikmah. Namun di masa Khulafaur Rasyidin, dakwah kemudian dikemas untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam itu, yang mana nilai-nilai ini nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa membaca pengalaman-pengalaman para Khulafaur Rasyidin. Dan segmen terakhir di dalam dakwah klasik itu yaitu daulah ketika sistem dakwah berubah menjadi sistem institusi atau sistem negara pada waktu itu. Dakwah digambarkan sebagai institusi yang diharapkan mampu mengajarkan nilai-nilai Islam, tapi untuk tata kelola masyarakat, sebagaimana negara-negara pada umumnya ya, atau pada daulah pada waktu itu. Dan di dalam masa ini juga kita tahu bahwa negara Islam pertama kali dikenalkan di sini. Sehingga sampai sekarang kita masih membahas tentang negara Islam itu. Nah, 3 segmen inilah yang akan menentukan nanti bagaimana perjalanan dakwah hingga di zaman modern ini. Itu dakwah klasik. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana sih perkembangan dakwah hari ini. Gitu. Kita loncat dari masa sekarang. Gitu. Di dalam materi ini berarti kita akan mengulas secara historis, kemudian mohon maaf jangan dicoret-coret dulu ya. Saya matikan coretan. Dakwah hari ini kita berbahas tentang klasifikasi dakwah. Kalau tadi klasifikasi atau segmen tadi itu ditandai di 3 hal, yaitu di masa Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian di sistem institusi yaitu daulah. Sedangkan di zaman sekarang dakwah itu ditandai dengan kalau saya membagi menjadi 3 hal di sini. Yang pertama menurut Max Muller pada tahun 1873, agama itu diklasifikasikan menjadi 2 hal. Ada namanya agama dakwah, kemudian ada yang non-dakwah. Agama dakwah seperti yang kita tahu yaitu Islam, Kristen, kemudian Buddha. Adapun agama yang non-dakwah atau non-misioneri ya, seperti Yahudi, Hindu, dan Zoroaster. Apa yang membedakan agama dakwah dan agama non-dakwah? Dakwah itu selalu menyeru kepada seseorang, mengajak individu ataupun kelompok untuk beriman kepada Tuhan, kemudian taat kepada akidah-akidah yang sudah digariskan oleh agama-agama tertentu. Sedangkan yang non-misioneri atau non-dakwah biasanya kegiatannya tidak seperti agama dakwah pada umumnya, atau seperti kita mengenal di Islam itu istilahnya Islamisasi, kemudian di Kristen ada Kristenisasi, dan agama-agama dakwah lainnya melakukan hal yang serupa. Artinya lebih berfokus kepada seruan atau mengajak, gitu. Meskipun sifatnya ini apa istilahnya sifatnya mengajak secara keras, gitu ya. Tapi tentu landasan-landasannya adalah iman dan takwa. Kemudian dakwah berbasis organisasi. Kalau sekarang kita melihat dakwah itu organisasi siapa yang membawanya, organisasi mana gitu yang mengajak dakwah itu. Di Indonesia kita mengenal ormas-ormas Islam yang membentuk kluster-kluster dakwah Islam penuh warna. Kalau di Indonesia itu ormas-ormas Islam sudah banyak ya. Mulai dari NU, kemudian Muhammadiyah, kemudian FPI barangkali, atau ormas-ormas lainnya. Kalau kita di NTB itu ada NW, kemudian ada banyak sekali ormas-ormas Islam yang ada di NTB. Nah, bagaimana ormas-ormas Islam ini mengulas dakwah? Di sini kita akan melihat 2 hal sih yang menjadi penekanan saya, yaitu ada kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kekuatannya mungkin kita akan mampu memahami Islam itu lebih berwarna ya. Kita bisa melihat karakter Islam yang ada di NU, karakter Islam yang ada di Muhammadiyah,
karakter Islam yang ada di NW, karakter Islam yang ada di FPI, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat secara seksama, tentu di dalam masing-masing ormas itu memiliki ciri dan watak yang berbeda. Ya. Kalau di NU mungkin kita kenal dengan moderatnya, kemudian di Muhammadiyah yang kita lihat dengan progresif pendidikannya, atau di FPI yang kita kenal dengan konfrontasinya, dan banyak sekali. Dan itu mungkin akan menjadi kekuatan dakwah di Indonesia khususnya, karena perbedaan-perbedaan itu berarti bisa memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih beragam, sehingga pengetahuan Islam di Indonesia tidak muncul dari satu arah. Atau bisa juga kita melihat dari mazhab-mazhab juga yang kalau 4 mazhab misalnya yang berlaku di dunia ini, dan itu juga memberikan corak yang lumayan penuh warna ya. Namun khususnya kita di Indonesia, kita selalu berpacu kepada ormas sih. Jarang sih yang kemudian Islam sesuai dengan mazhab. Biasanya kalau mazhab Syafi'i yang dipegang mesti ada unsur-unsur Malikinya, ada unsur-unsur mazhab lainnya. Sehingga Muslim-Muslim di Indonesia saya pikir lebih condong kepada di bawah ormas-ormas tentang nilai-nilai keislamannya. Namun apa kelemahannya dalam keragaman ini? Kelemahan pertama yang bisa kita identifikasi ya sebatas perbedaan visi misi ya. Dari perbedaan visi tersebut akan membentuk benturan atau konflik-konflik horizontal gitu, baik antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, satu pendukung dengan pendukung yang lainnya. Mungkin seperti yang bisa kita lihat pada pengalaman belakangan ini di ada kelompok Nahdliyin ya, para orang NU yang berseberangan dengan pemahaman para anggota ormas FPI misalnya dalam mempraktekkan Islam di kehidupan sehari-hari. Atau jika kita berkaca kepada politik yang belakangan ini berkembang, terutama di tahun 2019, saya yakin teman-teman bisa melihat di situ politik pemilu serentak pada tahun itu yang paling ditonjolkan pada waktu itu adalah wajah Islam di situ. Terutama isu-isu tentang bangkitnya negara Islam, kemudian orang moderat yang tidak menginginkan negara Islam. Itu salah satu bentuk dari kelemahan mungkin ya. Karena kita melihat di pengalaman itu banyak yang kelahi, banyak demonstrasi, banyak aksi saling mengkafirkan terutama antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Dan yang kemudian yang terakhir dakwah berbasis arena. Kalau saya sini membaginya menjadi tiga rubang ya, 3 arena, yaitu dakwah kampung, dakwah-dakwah yang dimotori oleh para ustadz-ustadz atau para kiai-kiai atau para tuan guru yang kebetulan ruang kekuatannya berada di kampung. Saya pikir teman-teman juga merasakan hal itu jika ada suatu kiai di kampung atau tuan guru di kampung. Mesti sumber dakwah akan selalu bertumpu kepada tokoh tersebut gitu. Terutama jika di kampung teman-teman ada pondok pesantren. Yang akan memotori nilai-nilai Islam di kampung itu adalah para kiai-kiai dan tuan guru yang ada di kampung. Itu arena pertama. Kemudian arena kedua yaitu dakwah di media. Kalau kita merasakan kekurangan dari nilai-nilai Islam yang dibawakan oleh para tuan guru di kampung, mungkin kita bisa beralih ke dakwah media. Sekarang di media sosial itu kan sudah banyak ustadz, para asatidz, para ulama, para kiai yang sudah mulai bermain medsos seperti kajian-kajian musbaha, kajian-kajian Ulil Aqsar di Facebook, kemudian ada Cak Nun juga, ada banyak sekali di media sosial itu yang kalau kita pengen, kalau anak milenial nyebutnya ngaji online sekarang. Banyak sekali referensi di dakwah media ini. Dan kemudian yang dakwah ormas
ormas ya sekali lagi seperti yang pertama kali tadi saya sebutkan sebelumnya, dakwah ormas berarti dakwah-dakwah yang dimotori oleh organisasi masyarakat tersebut. Nah, bisa FPI, bisa NW, bisa NU, bisa Muhammadiyah dan lain-lainnya. Di situ kita sudah sama-sama paham kemana arahnya. Masing-masing memiliki visi dan misi yang berbeda. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, di sini ini hasil penelitian. Kita masih melihat bagaimana dakwah di Indonesia ya. Hasil penelitian dari Pew Research Center yang ada di Washington pada tahun 2012 menyebutkan bahwa populasi umat muslim di dunia itu akan bertambah dalam 20 tahun sekitar 35%. Di tahun 2010 itu jumlah umat muslim itu sekitar 1,6 miliar juta orang, 1,6 miliar orang. Dan pada tahun 2030 akan bertambah menjadi 2,2 miliar muslim yang ada di dunia ini. Bisa kita bayangkan dengan jumlah sebanyak itu, bagaimana kita akan mengorganisir nilai-nilai Islam yang akan berkembang. Sedangkan di sekarang aja ini, secara global kita melihat terorisme misalnya. Terorisme selalu dipandang sebagai alat kelompok muslim untuk melawan negara. Teman bisa melihat itu di ISIS, mungkin di ISIS, di HTI, dan banyak kelompok-kelompok muslim yang sekarang itu tidak berafiliasi dengan baik itu ISIS atau HTI, tapi tetap melakukan aksi teror seperti yang terjadi di Indonesia terutama. Dalam 5 dekade belakangan ini banyak sekali teror yang terjadi, bom, kemudian ancaman-ancaman terhadap orang-orang kafir misalnya. Lalu apa yang terjadi di tahun 2030 dengan jumlah sebanyak itu 2,2 miliar penduduk muslim yang ada di dunia ini? Kita akan melihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya mungkin secara kuantitas kita akan kuat gitu. Suara-suara muslim di dunia mungkin akan mulai didengarkan. Karena kuantitas tadi, karena jumlah tadi. Namun secara kualitas masih mungkin bisa kita perdebatkan di situ. Karena baik Islam yang ada di Indonesia, Islam yang ada di Malaysia, Islam yang ada di Arab Saudi, ini masing-masing memiliki karakternya. Dan masing-masing memiliki kepentingannya yang berbeda-beda untuk terutama dalam kacamata global ya. Nah, khususnya di Indonesia itu meskipun jumlah umat muslim sekarang itu sudah sekitar 75% ke atas ya, hampir lebih dari 200 juta orang. Namun dengan angka sebanyak itu kita masih berbeda dalam keimanan gitu, berbeda dalam terutama iman kepada nilai-nilai Islam ya, bukan iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah mungkin semua muslim sudah melakukan itu, percaya kepada Allah yang ahad gitu. Tapi iman kepada nilai-nilai Islam itu yang masih sangat berbeda di kita. Banyak orang menganggap bahwa Islam sebagai agama identitas misalnya. Banyak kita lihat orang-orang katanya muslim tapi masih melakukan aksi korupsi misalnya. Yang kita bisa berkaca kepada pemerintah kita gitu. Para koruptor itu kan muslim semua itu, dan mereka percaya kepada Allah. Tapi mereka tidak menerima nilai-nilai Islam yang harusnya dipegang secara holistik gitu ya, secara menyeluruh gitu. Tidak hanya syahadatnya saja, tapi nilai-nilai kebaikan yang ada di Islam itu lupa untuk dipertimbangkan demi kepentingan hidupnya. Nah, itu yang terjadi, dan itu hasil penelitian dari Pew Research ini yang ada di Washington ini ya, bahwa kelemahan Indonesia itu berada di penerimaan kepercayaan terhadap nilai-nilai Islam yang berbeda. Kita masih bingung apakah kita akan menggunakan Islam ini hanya sebagai identitas
atau sebagai kualitas individu. Di situ betapa permasalahan Islam di Indonesia. Nah, di sini masih di dakwah dan Indonesia, jika kita berkaca kepada kekerasan wajah Islam di Indonesia, ya, terutama di bidang politik yang mulai memanas di tahun 2014 dan 2019. Perseteruan antara kelompok yang pro Jokowi dan juga yang kelompok yang pro dan Prabowo. Kedua orang ini, kedua tokoh ini menggunakan Islam sebagai alat politiknya. Ya, kita sama-sama mengetahui itu. Di 2019 juga kita sudah melihat bagaimana misalnya orasi-orasi FPI yang keras menolak nilai demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga ada asumsi ingin membentuk negara Islam contohnya di Indonesia itu. Nah itu di bidang politik, termasuk di dalam praktik sosial seperti sweeping tempat ibadah. Teman-teman kalau di media sosial itu sering kita jumpai kelompok-kelompok atau saudara-saudara Muslim kita yang melakukan sweeping ke gereja, sweeping ke pura, atau penolakan tempat ibadah yang banyak sekali terjadi di Jawa terutama, atau di daerah kita sendiri di NTB, yaitu penolakan terhadap kelompok Ahmadiyah misalnya, sweeping yang berbau keras baik secara fisik dan verbal, itu yang sama-sama kita lihat sekarang ini. Atau di atribut kerja juga, kita masih sering menjustifikasi simbol-simbol sebagai perwakilan agama ini. Saya selalu melihat kalau orang berpeci adalah orang Islam, sedangkan orang yang menggunakan contohlah misalnya topi yang sedikit agak mirip dengan topi perayaan milik orang Kristen itu, Natal, mirip dikit aja kita sudah mulai curiga atas keimanan seseorang. Justru kita tidak curiga terhadap sikap orang yang berbeda dengan nilai Islam. Kita malah lebih curiga kepada simbol-simbol yang melekat kepada tubuh seseorang. Justru banyak sekali kita melihat orang-orang yang menggunakan atribusi atau simbol-simbol yang melekat dengan nilai Islam, justru sikapnya tidak Islami. Teman-teman lihat para pemimpin kita di atas itu. Mereka disumpah menggunakan Al-Quran, kemudian berpeci, sopan kelihatannya, tapi tetap melakukan aksi korupsi. Nah, di situ kita salah menjustifikasi. Justru simbol-simbol yang sebenarnya tidak penting, malah kita justifikasi. Hal yang bersifat akhlak dan moral yang jelas-jelas berbeda dengan Islam, kita tidak pernah justifikasi itu. Atau contoh berikutnya, warung makan di bulan Ramadan. Terutama anggota-anggota dari ormas tertentu yang menolak adanya warung-warung buka di bulan puasa. Dan itu menjadi cerminan kita terhadap orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Kita anggaplah misalnya orang Kristen akan melihat bagaimana kita yang begitu anarkis gitu terhadap warung-warung. Padahal kan letak permasalahannya bukan di warung. Puasa itu letak masalahnya bukan apakah warung itu buka atau tutup. Permasalahannya ada pada apakah kita mampu menahan nafsu dan lain-lain. Namun kemudian yang menjadi positifnya adalah masa transisi. Saat ini bagaimana kita lihat dua organisasi besar di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah. NU sekarang yang sudah masuk ke dalam struktur di pemerintahan, sedikit banyak itu pasti memberikan dampak yang lumayan kerasa bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Bagaimana nilai-nilai ke-NU-an, misalnya nilai-nilai kemoderatan dalam Islam itu sudah mulai kita rasakan. Sehingga kita tidak berdebat lagi misalnya apakah kita di Indonesia ini membutuhkan negara Islam atau tidak. Apakah kita masih membutuhkan raja Islam atau tidak. Kita tetap berada di bawah payung Pancasila dan kebinekaan. Atau di Muhammadiyah dengan prestasinya di bidang pendidikan akan membentuk muslim-muslim yang moderat ya,
karena hanya melalui pendidikanlah baik formal maupun non formal ya. Saya tidak berbicara bahwa pendidikan formal saja yang mampu membentuk muslim-muslim modern. Bahkan pendidikan non formal, contohnya orang-orang yang konsen dalam literasi keislaman itu termasuk pendidikan. Nah, kedua hal ini dari pendidikan formal dan non formal ini yang kita harapkan mampu melahirkan muslim-muslim moderat. Contoh mungkin yang bisa kita lihat sekarang ya seperti Gus Baha, kemudian siapa lagi? Banyak sekali yang menjadi contoh muslim-muslim moderat di Indonesia itu. Dan muslim moderat ini kemudian mengambil ruang media massa atau media digital, tentu pengaruhnya akan lebih besar daripada hanya melakukan dakwah di lokasi-lokasi tertentu. Karena melalui media massa dan media digital ini, dakwah akan bisa mencakup banyak tempat, akan melintasi ruang dan waktu. Oke, berikutnya. Ya, ini 3 pendekatan sebagaimana yang teman-teman sudah baca di dalam artikel saya di blog itu. Ada 3 pendekatan dalam dakwah, yaitu yang pertama pendekatan struktur. Pendekatan struktur disebut sebagai strategi politik karena dakwah struktur berarti dakwah yang menguasai struktur, dan struktur yang kita pahami di sini adalah suatu institusi baik negara ataupun ormas yang memiliki pengaruh di dalam suatu negara misalnya. Namun kata kunci dalam dakwah struktur ini adalah empowerment, yaitu pemberdayaan. Seperti yang kita ketahui sekarang itu di dalam dakwah struktur, bagaimana Indonesia dan NU dan Muhammadiyah mencoba untuk menyeragamkan cara berpikir kita dalam melihat Islam. Contohnya bahwa kebijakan tentang Hari Santri Nasional, itu sudah masuk dalam ruang struktur. Sekarang Hari Santri itu dirayakan secara nasional dan memiliki tanggalnya sendiri. Dan itu perlahan akan membentuk suatu upaya pemberdayaan bahwa santri tidak lagi dilihat sebagai kelompok minoriti di dalam Islam, di dalam Indonesia itu, tapi sebagai suatu kelompok nasionalis, bahwa santri memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan negara. Itu pendekatan struktur. Kemudian pendekatan kultur. Pendekatan kultural dalam dakwah berarti suatu upaya mempengaruhi perilaku sosial atau cara berpikir masyarakat. Dalam pendekatan kultur ini yang diutamakan adalah para tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kebudayaan misalnya, atau ahli budaya, para tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang atau memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi suatu kelompok dalam satu desa misalnya. Nah, dalam kultur ini yang ditekankan itu adalah bagaimana dakwah itu bisa mengubah cara pikir masyarakat. Kalau yang tadi di empowerment itu atau struktur itu, bagaimana dakwah itu mampu mengubah atau membentuk program-program yang bertaraf nasional. Sedangkan kalau di pendekatan kultur berarti di sini lebih kepada penyadaran cara berpikir masyarakat. Namun di kultur ini yang dipaksakan itu bukan kolektivitas, tapi lebih ke individu. Dakwah kultur tidak berupaya untuk mengubah cara berpikir masyarakat secara kolektif. Tapi dakwah kultur itu berusaha untuk mengubah cara berpikir masyarakat secara individu. Karena dalam mengubah cara berpikir orang secara kolektif itu lebih gampang dipengaruhi oleh politik, oleh media. Namun jika kesadaran itu ditanamkan ke individu, maka kesadaran ini akan bertahan lama biasanya. Teman-teman mungkin yang pernah mengikuti pengajian atau beragam pengajian, cobalah tidak hanya tertarik pada satu model pengajian misalnya. Coba sekarang kita
mempraktekkan bagaimana sih pengajian-pengajian di dunia digital gitu. Kalau kita kan belakangan ini yang kita ketahui mengaji itu selalu bertatap muka dengan para kiai dan tuan guru. Nah, coba sekarang kita rasakan bagaimana mengaji digital bisa melalui media online. Ya, meskipun keberkahannya masih bisa diperdebatkan ya. Yang kita bicarakan di sini adalah pengaruhnya. Bagaimana konten-konten dakwah di dunia digital itu bisa mengubah cara berpikir orang secara masif, sehingga membentuk kesadaran individu di situ. Satu pengajian yang dilihat oleh, kita asumsikan 100 orang misalnya, dari satu konten pengajian itu 100 orang itu mungkin tidak sama cara berpikirnya setelah mendengar pengajian itu. Mesti ada yang setuju, mesti ada yang tidak setuju. Itu namanya pendekatan kultur. Hanya orang-orang yang memilih konten itu untuk menyadarkan dirilah yang akan mendapatkan kesadaran itu. Itu dakwah kultur. Nah, kemudian dakwah dengan pendekatan mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu pendekatan dakwah yang berfokus pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia hanya bisa ditingkatkan melalui disiplin pendidikan. Sehingga teman-teman juga yang sebagai mahasiswa UIN Mataram itu juga kita harapkan mampu menjadi pendakwah-pendakwah moderat nanti ketika keluar dari Fakultas Dakwah, supaya mampu melakukan pendekatan mobilitas sosial. Karena pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari perguruan tinggi itu yang akan ditunggu oleh masyarakat di bawah. Bagaimana pandangan-pandangan Islam dari para akademisi, kemudian daripada para pelaku pendidikan misalnya. Sehingga perubahannya lebih kepada cara berpikir yang akademisi, Islam yang bersifat akademisi. Nah, itu 3 pendekatan. Nah, kemudian yang terakhir dakwah dan komunikasi. Saya meminjam istilah dari Kunto Wijoyo, ya bukan Kuno Wijoyo, saya salah ketik di situ, mohon maaf. Hubungan cendekiawan Muslim dengan masyarakat berdasarkan komunikasi. Nah, di sini ada klaster-klasternya atau jenis-jenisnya. Dakwah dengan lisan itu biasanya dilakukan oleh antara kiai dan santri yang sifatnya tertutup dan sistemnya itu mekanis. Artinya dakwah dan komunikasi yang dilakukan secara lisan itu biasanya dilakukan oleh kiai dan santri atau para santri dan ustadz-ustadz di pondoknya gitu, atau tidak hanya santri sih sebetulnya. Kalau kita melihat kepada identitas santri itu adalah para pelajar yang terdaftar secara pendidikan gitu di pondok pesantren. Namun orang-orang kampung juga yang ikut mengaji di langgar, ikut mengaji di masjid atau di pengajian umum yang dilakukan oleh para tuan guru itu juga bisa dikatakan sebagai dakwah secara lisan. Hubungannya itu antara person to person gitu, orang ke orang gitu, dan sifatnya tertutup. Nah, yang kedua, dakwah secara tulis. Kalau dakwah secara tulis ini biasa dilakukan oleh guru dan murid, seperti yang kita lakukan sekarang ini sebagai akademisi. Kita juga mencoba untuk mengenalkan nilai-nilai Islam atau mengenalkan nilai-nilai dakwah secara tulis gitu. Teman-teman membuat karya tulis, kemudian menuangkan pikiran-pikiran akademisinya secara tertulis. Itu hanya bisa diperoleh dari hubungan guru dan murid. Guru yang mengajar, murid yang menerima ilmu. Dan yang di sini sifatnya itu perantara, selalu ada perantara. Dan sistemnya itu organis. Organis artinya teman-teman akan dibentuk sedemikian rupa berdasarkan dari kurikulum-kurikulum yang ada di institusi pendidikan itu. Dan yang kedua, elektronik. Elektronik ini biasanya dilakukan oleh elit dan massa. Elit bisa berarti korporasi, bisa berarti perusahaan-perusahaan dunia digital, dan kemudian konsumennya adalah massa gitu, para masyarakat. Nah, ini sifatnya terbuka dan sistemnya itu proliferasi. Proliferasi itu masif atau dibentuk sebanyak-banyaknya gitu, diproduksi sebanyak-banyaknya setiap hari, seperti yang kita lihat sekarang.
dakwah-dakwah atau konten-konten dakwah yang ada di dunia digital itu kan tidak muncul dari satu sumber saja atau dari satu organisasi atau dari satu perusahaan, tapi bersumber dari banyak sekali yang setiap hari itu selalu berkembang dan bertambah. Itu dakwah dan komunikasi di dalam metode elektronik ya, yang dipegang oleh elit dan massa, kemudian sifatnya terbuka, bisa dilihat oleh siapapun, dan juga sistemnya yang proliferasi atau diproduksi secara massal. Oke, itu saja dulu. Jika ada pertanyaan, saya akan tunjuk orang atau silakan mengangkat tangan. Ada yang mau bertanya? Jangan lupa absen juga ya. Absen di kolom chat. Silakan menyebutkan nama, NIM dan nama dan kelas. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mic. Saya Pak, saya. Siapa itu? Hairunisa Pak dari BKIC. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen kita yang sudah memberikan seputar materi yang berbagai macam mengenai ormas dan juga perkembangan Indonesia yang berkaitan dengan organisasi masyarakat. Langsung saja Pak. Jadi tadi kita sudah membahas masalah ormas dan juga ragam-ragam yang sangat berkaitan dengan negara Indonesia. Nah, di sini menurut saya pribadi Pak, saya menganalisis dari segi bagaimana ormas saya. Saya berormas di NU. Nah, NU itu memiliki bisa ya, saya akui bahwa NU itu moderat, yaitu di tengah-tengah. Tapi saya juga mengkaji gitu seputar apa saja yang ada di Muhammadiyah dengan kacamata Muhammadiyah. Misalnya kayak gini, saya menganalisis tentang Muhammadiyah, tidak mungkin saya menggunakan dengan kacamata NU saya gitu. Otomatis saya juga melihat dengan kacamata Muhammadiyah. Nah, di sana NU mengajarkan istilah toleransi dan juga Muhammadiyah mengajarkan istilah toleransi juga gitu. Nah, tapi di dalam pemahaman kita masing-masing, NU beranggapan dengan begini seperti ini kepada Muhammadiyah, begitu juga sebaliknya. Dalam artian ada ikatan persaingan yang memiliki pengaruh besar di negara kita ini. Jadi saya mau titik poinnya untuk pertanyaan saya ini adalah apa penyebab dari hal tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini lebih kepada justifikasi ya antara perwakilan dari masing-masing ormas gitu, atau ya kalau kita berkaca kepada pendapatnya Hairunisa sebagai tokoh NU misalnya atau anggota NU ketika melihat Muhammadiyah sebagai organisasi yang berbeda dengan latar belakang organisasi yang dimiliki oleh Hairunisa. Berarti yang terjadi di sana adalah justifikasi. Apa yang melatar belakang justifikasi itu? Yang pertama yang mungkin latar belakangnya adalah di antara NU dan Muhammadiyah itu kan memiliki visi yang berbeda. Dari visi yang berbeda itulah yang akan menimbulkan cara berpikir yang berbeda. Meskipun kita melihat organisasi Islam itu pasti sifatnya eksklusif, demi kepentingan dan beberapa tujuan yang masing-masing dikehendaki dan berbeda itu di setiap organisasi itu. Sehingga ya sangat organik gitu ya, sangat alami jika masing-masing dari perwakilan organisasi itu memiliki cara pikir yang berbeda atau memunculkan malah justifikasi. Cuman yang menjadi titik poinnya adalah masalahnya bukan di justifikasi. Yang menjadi masalah adalah apakah justifikasi kita itu bersifat produktif atau tidak produktif. Artinya produktif bahwa justifikasi kita itu lebih bersifat kritik terhadap organisasi itu yang bisa meningkatkan kualitas, itu tidak masalah. Tapi jika justifikasinya ini tidak produktif, lebih kepada menjelek-jelekan organisasi, tentu itu tidak produktif dan akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya, sebagaimana yang kita lihat juga sekarang
justifikasi terhadap ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia itu bersifat kontraproduktif ya. Baik misalnya kalau saya keluar dari pembahasan YISA antara NU dan Muhammadiyah, ya misalnya kita anggap antara orang-orang NU dan FPI misalnya yang sama-sama menjustifikasi lawan organisasinya gitu. Ini masing-masing saling menjelekkan. Yang kontraproduktif yang dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia, yang saya pikir harus segera diselesaikan sih. Jika asumsi kita itu berbau kritikan yang bersifat konstruktif, artinya membangun gitu, itu tidak masalah. Namun jika kritikan kita itu bersifat menjatuhkan atau bahkan menjelekkan ormasnya secara brutal, gitu, itu yang tidak boleh. Itu yang menjadi problem kita di Indonesia sekarang ini, bahwa umat Islam itu tidak dipecahkan karena banyaknya organisasi. Umat Islam atau Muslim di Indonesia itu dipecahkan oleh cara berpikir kita yang kontraproduktif. Banyaknya organisasi bukan masalah, justru itu menjadi warna, justru itu menjadi pelengkap cara berpikir kita. Tapi jika cara berpikir kita adalah untuk melakukan fitnah, untuk menjatuhkan individu dan kelompok, tentu itu yang menjadi permasalahan penting yang merupakan PR kita bersama untuk kita perbaiki sekarang. Dan itu dimulai dari teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa alumni Fakultas Dakwah. Bagaimana melawan persepsi-persepsi yang kontraproduktif tersebut sehingga tidak memunculkan perpecahan di tengah masyarakat secara nasional. Ada pertanyaan lain? Mungkin Ibu Veronica atau mau ditanggapi? Iya, bentar. Saya belum selesai, Pak. Saya mau tanggapi pertanyaan dia, Pak. Sebentar dulu, belum selesai. Veronica dulu. Iya. Jadi saya juga menganalisis, Pak, yang dimana semua ormas itu mengaitkan ideologinya itu kepada politik. Kita lihat semisalnya kan kayak di NU. Banyak sekali politikus-politikus yang mengedepankan ormasnya itu hanya untuk semata-mata mencari posisinya tersebut. Dalam artian semisalnya anggota bupati atau apa ingin mencalonkan diri sebagai bupati. Nah, lewat sana mereka melatar belakangi ormasnya itu untuk memiliki suara yang terbanyak gitu, khususnya di warga Nahdliyin semisalnya. Ada juga yang dari Muhammadiyah, mereka terjun ke dunia politik dengan melatar belakangi ormasnya sendiri dengan cara mempengaruhi warga-warganya tersebut gitu. Jadinya di sini menurut saya ternyata sangat besar sekali pengaruhnya antara ormas ataupun organisasi masyarakat itu terjun ke dunia perpolitikan seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, saya akan tambahin sedikit aja mengenai ormas dan perilaku politiknya. Ormas ketika sudah terlibat di dalam praktek politik, berarti dia akan menjadi tokoh politik, gitu, bukan menjadi tokoh ormas. Sehingga kepentingan politik harus porsinya dibesarkan daripada kepentingan ormas itu. Sehingga sangat wajar di dalam dunia perpolitikan itu dia menggunakan sistem koalisi. Kalau bukan koalisinya yang tidak akan diangkat. Atau kalau bukan orang yang membantu koalisinya maka tidak akan diangkat. Gitu. Sehingga itu sangat wajar sebenarnya di Indonesia ketika baik NU dan Muhammadiyah misalnya lebih mementingkan anggotanya sendiri untuk terlibat di dalam tata kelola negara gitu. Karena mereka sudah membentuk trust di dalam ormas itu, kepercayaan gitu. Ormas akan percaya yang mampu mengendalikan visi misinya adalah ya anggota ormas itu. Tidak mungkin orang di luar ormas itu yang akan mengendalikan visi dan misi suatu organisasi atau Islam gitu. Sehingga jika saat ini porsi kepemimpinan di negara dipegang secara dominan oleh orang NU, makanya sangat wajar jika jika pemerintahan akan didominasi oleh cara berpikir yang ke-NU-an. Karena visi misinya berbeda. Di situ letaknya. Ada lagi? Pertanyaan tadi siapa yang mau menanggapi? Saya mau bertanya, Pak. Tadi itu dulu yang laki. Saya, Pak. Siapa?
Arif Yazmi Robi dari Oh iya, Rifki. BKIB. Silakan Rifki. Ya Pak, saya mau menanggapi tentang pertanyaan siapa tadi, Hairunisa, tentang ormas-ormas, ya, tentang ormas yang sekarang masih ada perselisihan atau pemahaman pendapat tentang NU dan Muhammadiyah tadi kan Pak? Kak, bau. Tarik. Ya, Tarik, saya tahu. kira menurut saya Pak, mungkin Apa gimana? penyebab dari Tarik. perselisihan tersebut Sebentar ada dulu. Dadang, mute-nya di mute dulu. Oke. Teman-teman mohon yang lain dulu di mute dulu. Silakan Rifki. Ya Pak. Sebenarnya saya agak berbeda dengan pemikiran Hairunisa tadi. Menurut saya di sini bukan di antara ormas-ormas itu sebenarnya tidak ada yang mengkedepankan visi-visinya masing-masing Pak. Menurut saya penyebab perselisihan di antara kedua ormas tersebut yang terjadi di Indonesia sekarang itu bisa, kalau saya lihat ada oknum lain yang dia seperti biasanya dia sengaja ingin memecah belah umat ini Pak, antara pemahaman pemahaman dari Muhammadiyah dan NU. Sama NU. Ya Pak, karena kalau saya lihat pendiri dari Muhammadiyah dan NU ini adalah bersaudara Pak. Karena yang pertama itu Muhammadiyah itu dia dibangun oleh Syekh Ahmad Dahlan tahun 18 November 1912. Kemudian setelah itu setelah 14 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, saudaranya itu saudara Syekh Muhammad Ahmad Dahlan ini, yaitu Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari, membangun NU tanggal 31 Januari 1926 Pak. Iya, nah, betul. Saya kira kita terlalu didikte oleh oknum-oknum yang berusaha untuk memecah belah umat di Indonesia ini, seperti yang biasanya kita kenal kalangan Syiah Pak. Syiah keras dia. Ya, karena di sini biasanya kita tidak tahu Pak permasalahan sebenarnya menjadi perselisihan tersebut dan siapa yang membuat permasalahan itu menjadi mendunia Pak sampai sekarang. Karena kita hanya paling ketika ada perbedaan pendapat berarti kita langsung membawa visi misi ormasnya masing-masing Pak. Tidak melihat apa yang dipermasalahkan dan siapa yang mempermasalahkan hal tersebut Pak. Begitu sekiranya menurut saya Pak. Terima kasih. Sama-sama Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengenai tanggapan yang masih satu tema ya antara perbedaan koalisi organisasi ya, antara NU dan Muhammadiyah. Asumsi saya tadi sebelumnya ketika menjawab pertanyaan Indonesia tidak bermaksud dikotomi ya, atau memecahkan antara NU dan Muhammadiyah. Letak poinnya adalah mengapa satu organisasi ya bisa berbeda ya, karena memiliki visi dan misi yang berbeda. Tentu NU dan Muhammadiyah jika secara administratif dan secara ideologi ya bisa berbeda. Namun mungkin dalam tujuan mereka sama, karena sama-sama terlahir sebagai satu organisasi yang mengedepankan Islam moderat. Nah, mereka kan bersatu di situ, bersatu dalam membentuk tujuan memekarkan Islam yang moderat di Indonesia. Sehingga jika ada oknum yang mencoba melatar belakangi masalah ini antara perpecahan pandangan di antara NU dan Muhammadiyah, ya saya pikir itu wajar di dunia sekarang ini, terutama di dunia yang penuh dengan pengaruh politik dan juga politik yang sangat menentukan bagaimana arah satu bangsa.
peran oknum, kalau sekarang ini yang kita kenal dengan istilah kalau di dunia digital itu dengan buzzer gitu, akan wajar sekali bahwa satu ormas yang harmonis gitu akan dibenturkan oleh oknum gitu, sehingga benturan ini tidak terjadi secara organik, tidak terjadi secara alami, meskipun memiliki perbedaan dalam pandangan politik, tapi oknum-oknum yang berupaya untuk merusak keharmonisan itulah yang menjadi permasalahan kita. Saya masih berpegang kepercayaan kepada tadi, jika asumsi kita sebagai muslim itu kontraproduktif atau negatif gitu, itu tentu akan berdampak kepada permasalahannya, penyelesaian permasalahannya. Sehingga orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang berpikir produktif dalam ormas itulah yang akan mengubah atau menghapus orang-orang yang kontraproduktif ini. Di Indonesia sekarang kan permasalahan cuma itu aja. Ya, jika terjadi suatu permasalahan, entah kita mau ikut di cara berpikir yang mana. Contoh di kasus Omnibus Law misalnya, sekarang sedang hangat diperbincangkan gitu. Baik NU dan Muhammadiyah sudah sama-sama memberikan tanggapan mengenai perundang-undangan ini, baik secara moral keagamaan terutama gitu, bahwa mengikuti masyarakat, mengikuti cara berpikir masyarakat, mengikuti keputusan masyarakat adalah sebaik demokrasi. Setidaknya itu yang saya dapat dari pernyataan kedua ormas ini, NU dan Muhammadiyah. Namun di balik itu kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa berpaling wajah terhadap orang-orang yang memiliki argumentasi berbeda, misalnya bahwa buzzer mulai memberikan argumen-argumen yang kontra dengan argumen-argumen yang dimiliki oleh kebanyakan orang, sehingga nanti pilihan kita mau berada di posisi yang mana, itu namanya politik. Politik tidak hanya dilakukan secara kolektif, politik bisa dilakukan secara individual, yaitu pilihan kita tergantung kedewasaan berpikir kita. Saya mau berada di antara NU dan Muhammadiyah gitu, tidak masalah. Saya mau berada di cara berpikirnya yang sebelah, ini juga tidak masalah sebenarnya, karena itu corak dalam demokrasi. Yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana sih cara berpikir kita ini bisa berdampak baik terhadap society, terhadap masyarakat. Itu kunci dakwah. Dakwah itu kan dakwah bil khair dan dakwah bil hasanah, bil mau'izatil hasanah. Sebaik dakwah adalah yang menyampaikan nilai-nilai kebenaran, yang menyampaikan nilai-nilai yang mendukung masyarakat tertindas, misalnya mendukung masyarakat kecil gitu, yang mendukung masyarakat yang terzalimi. Dakwah-dakwah seperti itulah yang akan menjadi senjata kita untuk menyerang orang-orang yang kontraproduktif ini. Itu ya, Rifki ya. Ada pertanyaan lain? Saya. Siapa? Nurmanikam dari kelas B, BKIB. Silakan Nur. Saya mau bertanya, mana yang lebih utama, berdakwah kepada non-muslim agar masuk muslim, atau berdakwah kepada orang muslim yang belum konsisten dengan agamanya? Oke, terima kasih Nur. Kira-kira dalam dakwah mana yang lebih baik? Kita berdakwah kepada orang muslim atau kepada orang yang non-muslim tadi ya? Iya. Oke. Letaknya sebenarnya bukan di klasifikasi itu. Dakwah bukan hanya untuk orang muslim. Dakwah Islam itu artinya dakwah atau memberikan cara berpikir Islam gitu. Bukan recruiting ya, bukan dakwah itu bukan acara untuk mengislamisasi, meskipun di dalam dakwah itu ada islamisasi gitu. Tapi tujuan utamanya bukan islamisasi. Sehingga dakwah yang paling urgent di zaman sekarang. Berbeda makanya tadi yang kalau teman-teman bisa resapi di pernyataan pertama kita di dakwah klasik itu kan ada tiga model yang saya gambarkan di situ. Dakwah di masa Nabi Muhammad SAW, dakwah di masa Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dakwah di masa Daulah. Nah, dari masing-masing kategori tadi itu pendekatan dakwahnya berbeda. Jika di pengalaman Nabi Muhammad SAW, maka dakwah yang paling diutamakan adalah dakwah islamisasi. Karena tadi khobar bentuknya, memberitahukan
dakwah yang berupaya untuk mengenalkan ini loh agama yang akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat, sehingga tujuannya adalah islamisasi. Kenapa islamisasi? Karena kita membutuhkan kuantitas artinya secara angka di situ di zaman Nabi Muhammad SAW untuk memiliki massa. Sehingga wajar Nabi Muhammad melakukan pendekatan kuantitas. Meskipun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bermujadalah kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi dulu Nabi Muhammad tidak asal geruduk sana geruduk sini untuk mengajak orang masuk Islam. Dia melakukan pendekatan sosial di situ. Secara psikis dia akan mengetahui bahwa siapa yang akan diislamkan terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad itu sendiri, bahwa dia akan mampu membawa Islam ini ke masa depan gitu secara gemerlang gitu. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki cara berpikir seperti itu, kemudian dia mengajak orang-orang yang katakanlah mungkin tidak memiliki potensi untuk menghafal hadis, untuk menghafal Al-Quran, kemudian dia akan menjadi muslim pertama gitu. Bagaimana Islam bisa berkembang? Setidaknya itu yang bisa saya tangkap dari pengalaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga mana yang kita utamakan untuk dakwah sekarang ini? Kalau kita berbicara sekarang berarti kita akan melihat fenomena-fenomena yang berkembang di tengah kita. Tentu fenomena di zaman Nabi dan zaman sekarang itu sudah jauh sekali berbeda. Apalagi alat-alat yang berbeda juga dari masa ke masa. Terutama sekarang internet yang lebih masif bisa kita akses secara bersama gitu. Sehingga dakwah apa yang paling penting? Yang paling penting bukan dakwah islamisasi. Yang paling penting itu sekarang adalah bagaimana memperbaiki atau memperkenalkan nilai-nilai Islam yang bersifat menyelamatkan orang-orang tertindas, menyelamatkan masyarakat miskin, bagaimana solusi-solusi fikih dalam menyelesaikan masalah kemiskinan misalnya, atau bagaimana solusi-solusi syara gitu dalam hukum Islam yang bisa mempertimbangkan atau bisa memerdekakan masyarakat kecil yang tertindas. Itu mungkin dakwah yang memiliki urgensi utama yang harus kita kembangkan di zaman sekarang gitu. Jadi bukan lagi dakwah yang mengajarkan bagaimana sholat, bagaimana berwudu. Kalau itu bisa kita lakukan di dalam metode dakwah lisan tadi antara guru dan murid. Tapi kalau di elektronik itu saya pikir sekarang sudah tidak penting. Kita bisa menjumpai banyak hal untuk belajar bagaimana sholat. Tapi kita sangat sedikit menemukan konten-konten dakwah yang bersifat pembelaan gitu terhadap masyarakat kecil, masyarakat tertindas. Contoh misalnya di kasus sekarang, di kasus Omnibus Law ini, yang kita butuhkan sekarang karena di Indonesia dipenuhi oleh secara populasi ya 75% gitu masyarakat Muslim. Sebenarnya argumentasi Islam yang kita butuhkan untuk solusi Omnibus Law misalnya. Bagaimana Islam melihat buruh gitu, bagaimana Islam melihat tenaga kerja gitu. Itu kan banyak sekali dibahas di dalam fikih. Apakah konsep infak, sedekah dan zakat kita sudah mampu memerdekakan para duafa? Apakah konsep amar ma'ruf nahi munkar kita sudah mampu membebaskan orang-orang tertindas? Itu yang menjadi permasalahan sekarang. Amar ma'ruf masih kita lihat sebagai proses islamisasi. Padahal amar ma'ruf itu berbicara tentang bagaimana kita memperkenalkan nilai-nilai dan etika Islam yang penuh dengan pembebasan gitu, untuk masyarakat tertindas. Iya, Pak. Itu mungkin Nur yang bisa saya tanggapi. Iya, Pak. Makasih. Satu lagi deh, kalau ada kita tutup. Jangan lupa absen ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini chatnya pribadi nih, Pak. Iya, pribadi. Di mana Cuma kita saya kirim yang bisa chatnya lihat. ini? Oh, iya, Pak. Makasih. Kalau kalian sudah chat di situ, sudah aman. Karena cuma saya bisa lihat. Ini dia bilang akademik FDIK. Iya, Tadi di sana Tulis, iya, betul. Di sana. Oke, Pak. Di sana saya juga tadi. Siapa namanya? Satu lagi. Farhan ya. Ya, dari DKIA. Oke, terakhir Farhan.
Oke. Jadi HTI itu katanya dibubarkan karena ingin negara Siapa Indonesia itu? menjadi negara Islam kan? Halo, yang lain coba mute dulu. Ada ya? Ya, HTI sama HTI itu tujuannya mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Lalu apa yang melatar belakangi mereka ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam? Sedangkan kita tahu kan yang berjuang mengusir penjajah dari Indonesia itu kan bukan hanya orang Islam aja, tapi banyak juga agama-agama lain yang ikut berjuang. Kalau negara Indonesia diubah menjadi negara Islam, tentu nanti mereka yang ikut berjuang selain agama Islam, tapi intinya kan bakalan jadi ngerasa kayak gimana gitu. Itu udah, jadi intinya apa yang melatar belakangi mereka untuk mengubah negara ini menjadi negara Islam. Sudah sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Farhan. Pertanyaan adalah apa yang melatar belakangi satu kelompok yang kita katakan ngotot sekali ingin membentuk negara Islam di negara demokrasi ini. Intinya adalah ya, peran politik di situ. Tujuan utama pembentukan negara Islam itu kan untuk menguasai akses politik, ya, akses kenegaraan. Yang politik. Berarti upaya untuk membentuk negara Islam adalah satu upaya politik. Kemudian tadi betul juga poin yang dikatakan bahwa kemerdekaan ini memang dilatar belakangi oleh semangat Islam, ya, semangat jihad seperti sejarah yang kita ketahui bersama. Tentu yang berperan di sana bukan secara menyeluruh 100% umat Muslim, tapi terdapat juga umat-umat agama lain yang memperjuangkan kemerdekaan di situ. Permasalahan negara Islam sebenarnya bukan di siapa yang memerdekakan dan tidak memerdekakan. Letak poin permasalahan di negara Islam adalah apakah negara Islam sekarang itu sudah mampu menjawab persoalan-persoalan geopolitik, persoalan-persoalan lingkungan dan alam, persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Itu yang masih belum satupun negara Islam di dunia ini yang mampu menjawab, bahwa antara negara demokrasi, antara negara sekuler, antara negara Islam, permasalahannya sama kok. Masih tetap terjadi pelanggaran HAM di situ, masih tetap terjadi kerusakan alam dan lingkungan, masih ada juga kemiskinan. Sehingga urgensi untuk membentuk negara Islam sekarang ini tidak ada referensi yang tepat. Tidak ada satupun contoh negara Islam yang mampu memerdekakan masyarakatnya sesuai dengan permasalahan yang ada di negara sekuler dan negara demokratis, ya. Permasalahan hampir sama. Sehingga pertanyaannya adalah apakah penting untuk membentuk negara Islam di zaman sekarang ini? Meskipun kita tahu secara sejarah gitu bahwa suatu saat ketika di akhir zaman negara Islam akan menjadi suatu negara yang akan membebaskan umat Muslim. Mungkin itu ya, Farhan, ya. Ya, Pak. Terima kasih. Kedengaran enggak? Kedengaran, Pak. Oke. Itu saja dulu ya. Teman-teman silakan absensi. Kemudian Ya, yang Pak. ingin mendengarkan ulang nanti saya akan upload yang ini di YouTube, ya. Udah di-share kan? Baik, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan Saya mau lagi, bertanya tapi di luar dari konteks. besok ada. Saya juga. Besok. Di luar dari konteks, besok ada. Kalau luar dari konteks bisa chat pribadi aja. Pribadi Iya, aja, Mbak. soalnya kita ada Yang luar materi yang dari lain konteks, nih. Pak. Oke, saya akhiri. Barakallahu lana wa lakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.